Halo kaum rebahan, gimana kabar kalian? Udah lama saya gak buat video, dikarenakan channel ini sudah kena 2 pelanggaran, makanya saya GK berani lanjut video. Bagi kalian yang gak bosan oleh cerita ini, langsung aja ke ceritanya. Disclaimer, video ini hanya berupa cerita fiktif. Cerita dimulai 5.000 tahun yang lalu, pada saat masa keputusasaan, umat manusia hampir saja punah. Demi menyelamatkan dunia dari ambang batas kehancuran, 4 pahlawan hebat terpilih, Erebos, asal mula kejahatan. Dan inilah nama pahlawan: Archmage Elf, Luna, Dwarven Divine Blacksmith, Gwynol, Warrior Beastman, The Brave, Aron, dan yang terakhir Wise King Lysinas. Kita diperlihatkan pemandangan hujan darah. Dari suatu tempat terdengar suara, Kyle, terlihat seorang pemuda yang menggunakan mantra penyembuhan. Lysinas berkata, "Hentikan upayamu, ini ambil Dragon Heart, dan kau teruslah maju." Tetapi pemuda itu menyuruhnya diam. Lysinas, "Tidak, sudah terlambat bagiku." Sambil menatap pemuda itu, Kyle, "Apa kau ingat, saat pertama kali kita bertemu, kita akan menyelamatkan dunia?" Sambil menyerahkan jantung, pemuda itu mengertakkan gigi, "Dasar kadal bodoh. Lysinas, maafkan aku karena menyerahkan ini semua kepadamu." Sambil mengambil jantung, Kyle menyebutkan 4 temanya yang sudah gugur, dan berterima kasih. Ledakan besar terjadi, dengan aura menggebu-gebu, Kyle siap bertarung dengan iblis kehancuran, berapapun harganya. Kita diperlihatkan titel Hero of Beginning. Kyle, sambil menebas, scene berganti di suatu tempat. Seorang wanita membacakan cerita 5.000 tahun yang lalu kepada anaknya, Leo, dan seperti yang kalian duga, dia pahlawan Kyle yang berinkarnasi. Biar mudah Kit sebut Leo aja. Lanjut, di sana Leo kebingungan tentang apa yang terjadi. Dia mengalahkan iblis kehancuran itu. Tapi kenapa aku hilang dari sejarah tersebut? Apa yang terjadi pada 5.000 tahun yang lalu? Scene berganti ke akademi. Terlihat seorang guru yang menjelaskan tentang Akademi Hero, dan guru tersebut berharap siswanya terpilih menjadi hero. Sedang serunya menjelaskan, terdengar suara dengkuran yang cukup keras. Guru berkata, "Jangan tidur mulu, Leo, karena kesal." Guru bertanya, 5.000 tahun yang lalu, ritual apa yang dilakukan agar bisa menjadi hero? Dengan santainya, Leo berkata, "Kalau kau, kekuatanmu sudah terkenal, mereka semua akan mengagukan dirimu." Sambil menghela nafas, guru menyuruh murid lainnya menjawab. Dan murid di sebelah Leo menjawab, yang bernama Gullivan. "Di zaman dahulu, tidak ada cara untuk diakui dewa. Kita hanya bisa memakai ritual untuk menjadi hero sempurna, seperti yang diharapkan dari penyihir terjenius dari kerajaan." Leo menghela nafas, dalam hatinya berkata, bertemu dengan para dewa saat itu, sangatlah mudah, dan holy ritual apanya? Sambil menutup buku, Leo memikirkan kenapa, hanya dia, reinkarnasi hero hebat Kyle, terlupakan. Terdengar suara ribut-ribut dari murid di jendela. Salah satu murid menyuruh teman-temannya melihat, itu emblem dari klan Zerdinger. Kita diperlihatkan murid perempuan yang dikawal penjaga. Dan sebuah pengumuman, untuk para murid, menuju ke lapangan. Mendengar itu, Leo beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba Gullivan berkata, "Apa kau ingin ke sana, dan mencari perhatian klan Zerdinger? Tapi kenapa juga mereka peduli kepadamu?" Sambil memasang wajah mengejek, dengan santai Leo menjawab, "Aku akan pulang, berbeda denganmu, aku tidak tertarik dengan hal semacam itu." "Nah kan, nanti dikasih paham." Malah sesek napas, dengan amarah, Gullivan berteriak, "Aku tidak tertarik, hanya akan melihat Celia sebagai rival." Ya, itu sama ajalah Bambang." Scene berganti terlihat Leo sedang latihan menggunakan pedang. Sambil keluar ruangan, Leo mengagumi tubuh barunya, ini karena lebih kuat. Tiba-tiba ada serangan, sambil berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Dengan keras, dan Leo menahan serangan. Leo mundur, dan berkata kepada ibunya, "Kenapa tiba-tiba menyerang?" Ibunya menjawab, "Sudah lama kita tidak bertanding." Sambil menodongkan pedang, "Talenta yang tidak membara, tidak akan lolos Lumene. Ini adalah tes terakhirmu Leo, dan ibu anak ini jual beli." Serangan, sambil memasang wajah menyeramkan, ibu Leo berkata, "Apa kita coba, lebih keras lagi," dan kembali, mereka adu serangan kembali. Kita diperlihatkan Leo yang kehabisan napas, dan berkata, "Apa? Kau tidak terlalu banyak mengasih kasih sayang yang keras?" "Ibu, gilak emang," maknya Leo, "terlalu barbar." Lanjut, "Haha, kau berkata demikian tapi, lihat dari tadi, bisa menahan semuanya." Sambil kembali menyerang dengan kuat, ibu Leo tersentak. "Ini, aku terlalu kuat menyerang, apa Leo bisa menghindarinya?" Dengan refleks tajam, Leo berhasil menghindar. Setelah itu Leo kembali menyerang. Sampai membuat ibunya jatuh, Leo bertanya, "Apa kau tidak apa-apa ibu?" Sambil berkeringat, ibu Leo berpikir sejauh mana talenta anak ini telah berkembang. Sambil berdiri, ibu Leo menanyakan, "Apa kau benar-benar ingin masuk Lumene?" Leo bergumam, "Di antara Akademi Pahlawan. Mungkin tempat ini memiliki sejarahku." "Tentu saja." "Oh, ya Leo, klan Zerdinger akan menginap di rumah kita." "Ya walaupun ibu sendiri tidak mau, ibu akan minta tolong ke Zeiss."
Untuk mengajarimu, beberapa teknik aura Zerdinger. Sambil mengelus Leo, dengan begitu, kau akan diterima masuk ke Lumene. Tahun berikutnya, dengan tersenyum, Leo berpikir akan masuk tahun ini juga. Scene berganti, di rumah besar, terdengar suara, kenapa kita harus menginap di sini? Padahal bisa menyewa seluruh hotel, ternyata itu ada. Celia Zerdinger tetap mengeluh kenapa harus tinggal di tempat kecil ini. Emang Orki selalu gini ya rumah gede, gitu dibilang kecil. Lanjut, terdengar seseorang yang mendengar keluhan Celia. Apa kau tidak penasaran dengan Leo, anak yang bilang dia tidak tertarik? Dengan klan Zerdinger, ternyata itu Zeiss, ya, jika dia hanya seorang knight. Yang belum bisa menggunakan aura, mungkin biasa-biasa saja. Scene berganti ke dalam ruangan, Zeiss memberi hormat kepada Nyonya Plov, kita diperlihatkan, kepala dan nyonya keluarga Plov. Reina dan Dade, Zeiss berkata kepada Celia, untuk memperkenalkan dirinya. Celia memperkenalkan namanya, sambil berterima kasih. Karena sudah mengizinkan menginap selama 1 minggu, tapi setelah melihat ibu Leo, Celia terkejut karena mirip dengan ayah dan pamannya. Tunggu, Celia terkejut itu, mata dan rambut, dia juga keturunan Zerdinger. Ya dia bibimu. Scene kembali berganti, terdengar perbincangan Zeiss dan ibu Leo. Karena dia mager langsung ke ininya aja, Zeiss bertanya. Kenapa Leo tidak menghadiri kunjungan Zerdinger di akademi? Leo orang seperti apa benar dia benar-benar berbakat? Haha, maafkan anakku, dia hanya tertarik dengan pertarungan. Talentanya benar-benar luar biasa, itu bukan karena dia juga keturunan klan Zerdinger. Itu di luar ekspektasimu, jika benar begitu, aku akan mengujinya. Sambil kita dilihatkan, beberapa pertarungan dengan Leo dan Celia. Scene berganti, kita diperlihatkan Leo yang bermeditasi. Dan membuka matanya, Leo, akhirnya, wadah yang menampung. Semuanya sudah selesai, alasan kenapa aku belum mempelajari aura. Itu dikarenakan, begitu jika aku menerima masuk, tubuhku secara natural. Mencocokkan, dengan aura itu, jadi tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan mana dan soul energi. Leo mengingat masa lalunya, jika aku bisa mengendalikan kekuatan dan esensi, aku tidak akan meninggalkan benih kekacauan. Kali ini aku akan mengendalikan dengan sempurna, terdengar suara. Hei kau Leo bukan, kulihat kau belum sepenuhnya memahami dasar-dasarnya, bagaimana jika aku mengajarimu, dalam hati Celia. Aku bisa dapat poin tambahan dari bibi, Leo yang tidak mengenali. Itu siapa bertanya, ya aku Celia Zerdinger, dengan wajah sombong. Dunia memanggilku Sword Princess, Leo, jadi begitu ya? Terima kasih, tapi aku tidak menerima ajaran dari seorang jika kemampuannya kurang. Celia terkejut jadi, kemampuanmu lebih hebat dariku. Dengan santainya, Leo menjawab, ya jika dalam keadaan hidup dan mati. Mungkin kau lebih kuat, karena aku belum mempelajari aura. Namun jika separ, tanpa menggunakan aura aku yang akan menang. Mendengar itu Celia, segera mengambil pedang di belakangnya. Dan menantang Leo untuk bertanding, dalam hati Celia berkata, kau pikir jika aku tidak menggunakan aura, aku akan kalah? Kalau begitu, ku tunjukkan kerasnya dunia ini, dengan senyuman percaya diri. Ya GK salah sih, tapi yang dihadapin itu mantan pahlawan. Lanjut, mereka berdua membuat pertaruhan, siapa yang kalah akan menjadi pelayan yang menang selama 1 minggu. Pertarungan dimulai. Leo dan Celia beradu serangan, dan Celia berhempas mundur. Sambil memuji kecepatan Leo yang bagus, namun itu tidak cukup. Sambil maju, tiba-tiba, Leo berada di depan Celia, dan menyerang dengan kuat. Celia terkejut, dan akhirnya tidak dapat menahan serangan Leo. Tidak memberikan nafas, Leo mencoba menusuk Celia. Tapi terhadang belir aura, Leo bertanya, bukankah kita sepakat tidak menggunakan aura? Hei itu hanya refleks. Leo kembali menjawab, ya itu tidak masalah, aku akan tetap menang. Dengan terkejut, Celia berkata, apa kau bercanda? Itu perbedaan langit dan bumi. Tapi Leo tidak memperdulikannya. Sambil melepas gelang, Leo kembali menerjang Celia, walaupun sudah menahan memakai aura, tapi tidak bisa menahan serangan Leo. Sebelum kehilangan kesadaran, Celia berkata, bagaimana bisa ada bajingan sebrutal ini? Mungkin segini saja cerita dari GW. See you next video.